Sejumlah negara mengumumkan serangkaian sanksi terhadap Rusia setelah Presiden Vladimir Putin mengakui kemerdekaan dua wilayah Ukraina yang dikuasai oleh separatis. Beberapa di antaranya seperti memperlakukan sanksi terhadap bank-bank Rusia serta pembekuan aset Rusia. Pengakuan Putin atas kemerdekaan dua wilayah Ukraina yang dikuasai kelompok separatis berbuntut panjang. Sejumlah negara memberlakukan sanksi bagi Rusia sebagai upaya menekan Rusia dalam mencari solusi diplomatik atas krisis di Ukraina. Yang terbaru, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengumumkan serangkaian sanksi yang menargetkan Rusia dan dua wilayah yang dikuasai pemberontak Ukraina. 一つ目はいわゆる2つの共和国の関係者の査証発給停止及び資産凍結。2つ目はいわゆる2つの共和国との輸出入の禁止措置の導入。3つ目としてロシア政府による新たなソブリン債の我が国における発行流通の禁止などであります。Tindakan yang sama dilakukan Australia dengan memberlakukan sanksi terhadap orang Rusia yang dinilai bertanggung jawab atas tindakan negara itu terhadap Ukraina. Hal ini disampaikan Perdana Menteri Australia Scott Morrison dalam konferensi pers pada Rabu 23 Februari. The sanctions will impose strong economic sanctions in the regions of Luhansk and Donetsk, targeting the following sectors: transport, energy, telecommunications, oil, gas, and mineral reserves. We will be also moving, as the United States and the UK has, to sanction the Russian State Development Bank, VB, the military bank, Promsivac Bank, Rossiya, IS Bank, the General Bank, and the Black Sea Bank. Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan Uni Eropa telah lebih dulu mengumumkan sanksi terhadap Rusia. Inggris misalnya akan menjatuhkan sanksi terhadap 5 bank serta 3 orang super kaya Rusia. Ketiga orang ini akan dilarang bepergian ke Inggris dan semua aset mereka di negeri Ratu Elizabeth itu akan dibekukan. Sementara Amerika, Presiden Joe Biden telah mengumumkan sanksi pemblokiran penuh terhadap 2 lembaga keuangan tertinggi di Rusia, yaitu VEB dan Bank Militer Rusia. Mereka juga menerapkan sanksi menyeluruh terhadap utang negara Rusia yang membuat Rusia tidak bisa meningkatkan pendapatan dari negara barat dan tidak bisa memperdagangkan utang barunya di pasar Amerika maupun Eropa. Sanksi serupa juga diumumkan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau pada Selasa 22 Februari. Warga Kanada dilarang melakukan transaksi keuangan dengan negara baru yang diakui Putin. Pihaknya juga akan menerapkan sanksi pada 2 bank Rusia dan mencegah transaksi keuangan dengan Rusia. Uni Eropa juga telah menyetujui sanksi baru terhadap Rusia dengan memasukkan sejumlah politisi, anggota parlemen, dan pejabat Rusia ke dalam daftar hitam. Mereka juga melarang investor Uni Eropa dalam perdagangan di Rusia dan menargetkan impor serta ekspor dengan wilayah separatis. Meski begitu, para menteri luar negeri Uni Eropa tidak memberlakukan sanksi kepada Presiden Vladimir Putin.